Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kata lagi, masuk ruang Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, benar Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. lagi katakan ku menyembah, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. sebab namamu kudus, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. kudus, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sama sembah Tuhan. Bina mata karama shanda ya rara marala warala warala warala. Yesus, bisa panglima ya Rabbu wala wala hadirin Tuhan Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu, Shandaya Yesus, Engkau baik Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, sekali lagi menyembah, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan atas kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, bersekutu dengan Kau Tuhan. Lewat pagi indah ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Bahkan pagi ini Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan dengan Tuhan kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami.
Bahkan pujian-pujian penyembahan kami boleh menyenangkan-Mu pagi hari ini Bapa. Terpuji-puji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai kita semua shalom. Shalom. Wow, bersyukur hari ini saya bersama dengan tim PAS Pria Arkadia Sejahtera. Yes. Dengan saya Anton. Saya Peter. Saya Herman. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan penuaian untuk generasi pria dewasa, pria yang dewasa tentunya, Betul. dan terobosannya. Nah, mungkin boleh ceritakan dulu, Herman. Ini Pak Herman ini bisnismen, bukan bisnismen. Usaha, kerja juga ada segala macam, tapi punya waktu untuk memberi waktu untuk melayani Tuhan. Nah, menemukan calling untuk pria. Saya ingat sekali waktu itu datang ngobrol-ngobrol lalu punya panggilan untuk pria. Ya. Apa sih di pikiran Herman mengenai pria? Pria yang perlu dipulihkan, perlu dirangkul lagi gitu. Pak, ceritakan dulu pengalamannya. Jadi banyak pria-pria kadang-kadang sulit Ya. untuk mengatur waktu. Ya. Juga tantangan-tantangan yang kita hadapi pria-pria itu kadang-kadang kalau sudah sampai rumah mereka pulang kerja, mereka kadang-kadang tuh sibuk dengan keluarga. Nah, kadang-kadang ada yang mau ajak pergi gitu ya, mau ajak pergi keluarganya gitu kan, diajak papanya tuh, jadi papanya kadang jadi lupa untuk ikut PAS. Nah, itu dia tantangannya. Nah, maksudnya pria itu sendiri waktu itu panggilan untuk mengumpulkan kaum pria itu karena pria ini perlu ada komunitas gitu ya. Betul. Karena kalau pria nggak punya komunitas, pria ini bisa liar lah begitu ya. Betul. Akhirnya salah jalan, salah ketemu komunitas kali gitu ya. Betul. Itu ada yang komunitas banyak. itu yang memang kita perlu untuk hadirkan gitu ya. Untuk pria-pria ini jangan sampai keluar dari jalur gitu Yeah. kan. Kalau mereka hidup dalam suatu komunitas yang benar gitu, mereka bisa ambil bagian dalam PAS, ya puji Tuhan bisa semakin bertumbuh gitu. Ya, betul. Karena gini, kalau pria sudah dimenangkan, maka istrinya kalau dia udah nikah ya, anaknya, istrinya bisa ikut. Karena dia adalah kepala keluarga. Betul. Nah, andai pun dia belum nikah misalnya, tapi dia bisa mempengaruhi lingkungan keluarganya. Kehidupan yang bebas tadinya, sekarang menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin pengalaman Pak Peter nih, ada salah satu tim anggota dari PAS ini, yang dulunya mungkin di luar udah bebas dulu, Iya. tapi sebelum ditangkap Tuhan. Coba Iya. ceritain kesaksian hidup waktu sebelum kenal Tuhan, atau sebelum sungguh-sungguh lah, udah kenal Tuhan mungkin, tapi nggak sungguh-sungguh, sekarang sudah makin sungguh-sungguh. Coba ceritakan pengalamannya. Jadi kalau pengalaman dulu ya, sebelum saya sungguh-sungguh saya belajar lebih lagi mengenal Tuhan Juru Selamat kita, itu hidup kita pasti kacau. Luar Rasa ya, banyak banget cobaan-cobaan hidup kita lewatin. Nah, jadi tuh kalau kita ketika kita mengalami cobaan itu kan kita kan stres tuh. Nah, kita nggak ada tujuan hidup kita. Jadi kita larinya kemana itu? Kemana? Yang misalkan minum, ya betul. Minum. Rokok, Atau judi. judi udah judi itu ya emang udah ekstrim hobi kita. hobi jadi Dulu. hobi mancing ini hobi jadi Iya. Tapi semua itu kan masa lalu itu kan sampah. Makanya udah kita dipulihkan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang sanggup merubah hidup kita. pengalaman ketemu Tuhan Yesus lewat siapa pertama kali yang memperkenalkan Yesus buat ke Peter? Kalau Artinya buat dia sungguh-sungguh lah, mungkin udah kenal dulu Anda awal. ya sebenarnya kalau untuk Tuhan Yesus itu saya dari kecil memang saya udah Kristen ya. Jadi saya memang sudah tak tahu siapa itu Tuhan saya, yaitu Yesus. Tapi ya Belum waktu sungguh-sungguh. suam-suam. Ya. Jadi saya nggak benar-benar sungguh-sungguh ikut dalam melayani Tuhan, Ya. bayar harga Ya. untuk sekarang nih saya waktu saya, tenaga saya itu semua saya semua fokus saya serahkan ke Tuhan. Wah, Jadi seperti itulah. banyak pengalaman pribadi yang mengubahkan Ko Peter. Ya, ini berarti Ko Herman ini punya buahnya udah ada. Satu di antara banyak. Nah, ini Ya. anggota Pasyaman. Ya. Banyak lagi yang kemarin yang punya pengalaman seperti ini kan kita nggak perlu sebutin namanya ya. Iya, banyak. Rasanya kita senang lihat teman-teman pria, apalagi dengan keluarganya akhirnya sama-sama melayani. Nah, tentu di dalam hal ini
kita perlu merujuk pada kita bilang dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa itu artinya bukan hanya suku bangsa, kaum bahasa ya, tapi mau umur anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa muda gitu. Kayaknya dewasa muda kan? Ya. Pas itu dewasa muda, pas itu kelompok dewasa muda, umur ya 25 sampai 45-50 tahun lah. Karena yang 50 ke atas itu namanya umat. Ya, betul. Ini dewasa muda. Nah, ini juga punya concern sendiri. Anak-anak punya concern masalah atau tantangan sendiri. Kalau pas juga punya tantangannya sendiri. Betul, Mungkin betul. dari komputer dulu, merasa melihat nggak tantangan di pas itu atau pria dewasa ini apa tantangannya untuk bisa diperkenalkan kepada Tuhan, untuk dibawa kepada Tuhan tuh tantangannya apa? Kalau saya lihat ya, pribadi saya, tantangan buat kita di pas itu mungkin satu, waktu kesibukan Itu kesibukan Uh-uh. pria-pria. Iya. Mungkin waktu dia kerja ya, Nah, mungkin dia punya idealisme atau punya mimpi lah iya. untuk mencangkau sesuatu sehingga dia konsen kerjanya Ya, betul. sekalinya kerja sampai malam lembur, Betul. sehingga itu jadi membuat dia terikat. Ada aja itu memang pasti, kita tuh dibikin tuh, jadi mungkin iblis kan nggak seneng gitu. Kita udah tahu sebenarnya kita, oh ada pas nih jam 7:30 kita kantor, dibikin rame lah. Jadi Orderan banyak. dramanya. Wah, Nah itu jadi kan, waduh nanti dulu deh kalau gitu. Harus Kita milih dah tuh. Nah itu Pilih orderan apa tantangan. pilih nih? Betul, Pak. Salah satu tantangan Waktu, gitu. waktu Kesibukan kita. sibuknya bukan main. Kadang ada juga yang nggak sibuk disibuk-sibukin. Biar kata keren. Mungkin kalau kesibukan juga ada tantangan. Ada tantangan lain nggak, Herman? Tadi saya bicara tentang keluarga, nah itu juga tantangan juga. Apa maksudnya keluarga jadi membuat hambatan gitu atau gimana? Kadang-kadang keluarga, contoh misalkan ada yang perlu kita selesaikan dalam keluarga gitu kan, kebetulan lagi sedang ribut lah atau apa, Oh. nggak bisa tuh mau beribadah. Oh gitu ya. kan. Gitu kan kita harus bereskan dulu. Ya. Atau juga ada pergi jalan-jalan sama keluarga. Penting gitu. melayani keluarga supaya emang harus berimbang. Betul, Jangan betul, sampai betul. nggak seimbang. Jadi ada masalah dalam keluarga atau tidak ada masalah tapi justru jadi keluarganya jadi pengikat untuk dia tidak bisa dekat sama Betul. Tuhan. Betul. Ya gitu ya. Atau mungkin istilahnya kata menjangkaunya lebih harus punya usaha lebih banyak ya. Nah, mungkin ada lagi satu lagi ya biar kita komplit, biar hari ini ada beberapa poin untuk menjadikan, mungkin banyak lagi ya poin-poin Ya. apa ini tantangan, tapi 3 aja lah kita buat. Satu lagi apa kira-kira? Mungkin kemapanan, Pak. Merasa cukup. Iya. Ya, merasa Udah cukup. kaya, perasaan itu pada itu cuma perasaan doang Iya. perasaan Oh, iya. kaya, Iya. perasaan cukup. Oke. Nah, hari ini kita bukan hanya tantangan yang kita mau gali, tapi terobosannya. Apa kira-kira yang Tuhan kasih hikmat kan, untuk masalah waktu. Tadi waktu tuh ya, waktu bagi kebanyakan orang yang karir atau bisnis itu menjadi alasan kuat untuk menolak untuk sungguh-sungguh, Ya. atau ketemu Tuhan pun ogah-ogahan, kita ajak pergi jalan ya waduh nolak gitu ya. Kalau kira-kira siapa emang Pak Peter yang Oh, menjawab? iya. Kalau untuk masalah kesibukan ya berarti Sibuk waktu untuk terobosannya itu kita menjangkau jiwanya itu melalui dari kesibukan mereka juga, Pak. maksudnya Jadi gimana? misalnya kita sebagai seorang karyawan, nah kita kan ada kawan-kawan karyawan, nah itu melalui Mereka yang kita karyawan atau bahkan satu kantor dengan satu dia, kantor, betul, atau betul. satu contoh bisnis yang sama gitu. Betul, Misalnya satu orang dagang mobil, betul. yang ngajak juga orang yang dagang mobil. Jadi satu profesi, ya, satu profesi, satu satu hobi profesi, misalkan. Hobi juga bisa ya, jadi Iya. hobi Iya. juga bisa. Jadi ini terobosan yang membuat kita punya peluang untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka Iya. Jadi lewat mengajak gitu ya. ya lewat kesamaan profesi. Hobi. Tentunya kita pasti menemukan orang-orang yang punya profesi yang sama, yang dipulihkan Tuhan dan mau dipakai Tuhan untuk menjangkau teman-teman kita dengan profesi yang mirip. Iya. Yang nggak mesti profesi Iya. sama, Iya. nggak mesti satu kantor, tapi yang mirip aja gitu ya. Itu kalau sisi waktu ya. Iya. Kalau waktunya sibuk ya udah kita temuin mereka di pekerjaannya. Ya memang nih perlu orang-orang yang mau panggil Tuhan. Ya tentu kita doain ya. Iya. Orang itu ada di sini. Ada tambahan Bang, untuk waktu? Untuk waktu memang itu pilihan memang agak Ya. sulit, Ya. tapi tetap kita harus mau ya untuk belajar untuk milih gitu kan ya. Ya. Ya bisa sibuk apapun tetap sediakan waktu Ya. ya.
Jadi dari mereka yang punya waktu itu tadi, yang sibuk tadi itu, ditemuin sama orang yang sudah dipulihkan dengan profesi yang sama gitu. Betul, dengan profesi yang sama. Jadi biar lebih saling mendukung gitu ya. Ayo dong ikut. Nah, misalkan ya udah karena dia sama-sama, apalagi seangkatan satu ini gitu, terus sama-sama profesinya, ya udah dah gitu. Iya. Dia gua kenal dia gitu kan. Jadi kayak nggak canggung ya. Iya, nggak tanggung lagi Nah, gitu. ada temennya lah Ada gitu ya. temennya. Terus yang kedua tuh kayak saya ingat ya, teman-teman tuh ada di Businessman Fellowship. Ada grup-grup pebisnis kan. Kadang-kadang saya ikut sepong, acaranya juga bukan di gereja, restoran, rumah makan. Itu kayak cara-cara untuk menjangkau mereka yang waktunya sibuk. Betul. Ya pulang kerja nggak pulang dulu, mampir dulu kita ke fellowship Iya. businessman ini, kita kumpul sama-sama begitu ya. Ya. Oke, yang kedua itu apa tadi? Yang kedua tadi keluarga. Keluarga. Oke, apa coba idenya? Nah, Tuh, terobosan Tuhan kasih apa? Ini kalau keluarga memang baiknya kita kan biasa kita di pas ada juga untuk kunjungan. Kunjungan, Iya. visitasi. Jadi visitasi ini untuk suatu terobosan mungkin yang untuk kita pria-pria untuk bisa saling mungkin membangun lewat visitasi ke rumah-rumah keluarga Ya. pria secara khusus. Ya, Ya memberi kekuatan Yes. gitu kan. yes. Gitu. Mungkin ide kreatifnya adalah gini. Kita bukan, kalau misalnya gini, ada kan keluarga yang sangat-sangat peduli sama keluarganya, nggak salah itu. Sama keluarga. Oh, saya nggak bisa ke Iya. pas. Saya susah kalau hari Minggu tuh sama keluarga saya Iya. pergi jalan-jalan. Kapan lagi Pak? Saya kan hari Senin sampai Sabtu kerja. Minggu lah waktu saya bersama keluarga. Akhirnya nggak ibadah juga kan. Boro-boro ibadah karena Tuhan juga nggak mau. Iya. Nah, ajak kita datang kunjungan. Kalau dengan orang yang model begitu persis kayak gitu, kita ajak keluarga kita. Istri, iya. anak-anak ajak ke rumah dia. Betul, Kunjungan betul. seolah-olah, asik banget bisa kunjungan bareng. Iya, karena dalam Tuhan itu kan nggak boleh masing-masing. Misalnya suami aja yang setia, atau istrinya aja yang setia, atau anak-anaknya aja. Tapi semuanya harus setia, melayani bersama. Ya. Terobosannya kita ini yang sudah dipulihkan mau mengajak keluarga kita bersaksi lewat kunjungan. Nggak perlu ngomong, kunjungan aja ngobrol, say hello, Ya, apa. benar-benar sih. Enak begitu ya. Jadi istilahnya silaturahmi gitu lah. Silaturahmi. Ya. Betul. Nah, memang itu menarik. Itu yang kedua, kalau keluarga. Mungkin ada ide-ide lain nanti. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ngikutin hari ini ada ide lain, boleh cantumkan, tuliskan di kolom komentar supaya penjangkauan atau penuaian bisa terjadi lebih cepat lagi. Amin. Ya kan ya? Iya. Nah, mungkin Pak, Peter ada mengenai keluarga, pengalaman dikunjungin teman-teman dengan keluarga mereka datang? Belum, tapi kita bikin terobosan ini nanti. Iya. Peter, anaknya, Iya. istrinya datang ke rumah orang yang memang ini orang gila kerja banget nih. Nah, mendingan kita datengin dah. Iya. Oh, keluarga banget dia mah, keluarga banget ya, ajak keluarga kita. Iya. Kalau gila kerja ajak dengan orang yang seprofesi dengan dia, supaya nyambung. Ya. Yang ketiga apa tuh? Yang Kemapanan. waktu, keluarga, kemapanan. Jadi merasa punya, Rasa hebat. udah cukup, udah nggak perlu orang lain. Banyak susah, sulit ya. itu karena orang udah nggak cukup, nggak butuh, Iya, udah nggak nggak butuh temen, nggak butuh dia udah Nggak cukup. butuh komunitas. Makan, online. Iya. Ya kan, mau mesen apa pakai online, semua ada, individualistis Iya. banget. Nah, solusinya apa? Kayak Doain dah kalau udah gitu mah. Doain aja ya. doain aja dah. Karena ya tentunya nggak dilepas, tapi Betul. doain supaya Tuhan buat jalan, dia ketemu dengan masalah. Kita doain masalah sih ya. Ketemu dengan Tuhan. Oh, ketemu dengan Tuhan lewat macam-macam cara. Iya, Dengan tidak menutup kemungkinan ya nggak masalah juga. iya, betul. Apa penyakit apa kita sorry ya, ini ngomong begini bukan berarti mendoakan mereka sakit, tapi Ya. itu caranya Tuhan. Makanya kadang ketemu teman-teman yang tiba-tiba mendadak sakit gitu ya, Ya, kita bilang ini rencana Tuhan supaya kita punya waktu ketemu kamu kan sibuk banget, mapan banget, duit banyak, apa yang kamu nggak punya, semua punya, hanya satu yang kamu nggak punya, yaitu Tuhan yang perlu kamu punya Iya. agar menjamin keselamatan. Ya itu jalannya kira-kira gitu ya. iya. Jadi pertemuan pagi ini nih kita mendapatkan banyak contoh nih. Betul. Rasanya kita bisa praktekin nggak ya? Mungkin Pak Peter mau sampaikan, Kak Peter mau sampaikan ke teman-teman yang hari ini mengikuti Rumah Doa Pagi dalam tujuan sepekan supaya makin semangat atau gimana? Boleh sampaikan dulu. Nanti kesimpulannya Herman disampaikan. Oke, jadi kesimpulannya kita di kehidupan kita sekarang nggak ada yang lain selain Tuhan, itu aja. Kita percaya aja bahwa Tuhan itu satu-satu yang sanggup menolong kita. Selalu penyertaan Dia tuh nggak pernah sedikit pun kita tuh dilupakan sama Tuhan. Selalu kita tuh pasti akan dibela,
karena Tuhan itu pembela kita. Betul. Wah, dahsyat. Emang mau tutup? Ya, jadi Kesimpulannya? kita harus tahu bahwa biar bagaimanapun manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Jadi perlu namanya berkomunitas gitu ya. Kita sudah membangun keluarga gitu kan. Sudah istilahnya baiklah kita juga bergabung dalam suatu komunitas pria misalkan contoh, atau WBI misalkan Kalau seperti perempuan. itu. Iya, kalau perempuan. Jadi tetap ada terhubung gitu dengan satu komunitas yang benar Ya. mendukung kita semua. Wow, rasanya kita cukup terberkati ya dengan beberapa hal. Mungkin masih banyak tantangan-tantangan lain. Boleh diskusikan di dalam komunitas-komunitas kecil kita Betul. supaya kita bertumbuh di dalamnya. Intinya satu saja. Everyone, ya, everyone ketemu Tuhan Yesus gitu ya, supaya kenal Tuhan, Amin. lawatan Tuhan dan keselamatan menjadi bagiannya. Yuk kita akhiri ya, kita mau berdoa Yes. dulu. Sebelum akhir kita doa dulu ya. Mungkin siapa mau doa? Emang lagi doa? Ayo kopi Emang, Haleluya. Oke, saya doa ya. Ayo. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Ini kami bersyukur dalam pertemuan tuntunan sepekan bersama dengan PAS. Yes. Kiranya pembicaraan hari ini dapat menginspirasi kami agar kami mau terjun dalam pekerjaan misi, agar banyak para pria dilawati Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini aku berdoa, kami angkat tangan berkati para pria, lawati Yes, Tuhan, jamahi mereka yang sibuk Amin. dengan waktunya, sibuk dengan keluarganya, bahkan merasa mapan. Tuhan, Engkau Allah menjamah, Amin. Engkau Allah mengingatkan mereka, Engkau Allah menegur sekalipun. Tuhan pakai segala sarana untuk membawa mereka kepadamu Bapa. Pakai kami semua, hamba-hambamu yang ada di dalam PAS, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Terima kasih, biar ini menjadi bagian kami. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan mengucap syukur karenanya. Naikkan doa ini dalam nama Tuhan Dalam Yesus. Bersama katakan, Amin. amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa dalam tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.